Saya dari New Nusa Indah Organik akan membagikan apakah itu pertanian organik. Pertanian organik adalah satu pertanian yang membatasi penggunaan pupuk sintetis, pabrikan, agrokimia atau pupuk yang berasal dari bahan-bahan tambang di alam. Yang kedua, pertanian organik yaitu pertanian yang menghindari pemakaian pestisida kimia sebagai pengendali hama dan juga pemakaian zat pengatur tumbuh yang berasal dari bahan-bahan kimia. Pestisida seperti yang kita kenal yaitu herbisida, fungisida, insektisida, atau bahasa sederhananya adalah pestisida ini sering dikenal dengan obat atau racun ya, yang sering dipakai oleh para petani untuk mengendalikan hama. Jadi pertanian organik adalah bertani tanpa bahan kimia. Maksudnya kimia dalam ini adalah racun. Jadi kita tidak memasukkan racun ke dalam lahan pertanian, sehingga nanti akibatnya timbul residu-residu kimia baik di tumbuhan tanaman itu, bahkan nanti masuk ke rantai, menjadi rantai makanan, dimakan oleh manusia dan mengendap di tubuh manusia. Nah, itu akan menimbulkan bakat-bakat penyakit seperti karsinogen dan sebagainya. Berikutnya, ciri-ciri pertanian organik. Apa itu ciri pertanian organik? Yaitu satu, membatasi penggunaan pupuk agrokimia, sehingga kita hanya memakai maksimal 30%, lalu sisanya adalah pupuk yang berasal dari bahan organik atau sisa-sisa makhluk hidup. Yang kedua, ciri-cirinya adalah tidak memasukkan sama sekali unsur pestisida kimia atau racun kimia yang bisa menimbulkan residu di alam, di tanah, di air, dan bisa membunuh mikroorganisme dan juga flora fauna yang mengatur keseimbangan lahan. Lalu yang ketiga adalah ciri-cirinya adalah tunduk pada prinsip hukum alam, di mana yang kita kenal di alam ini sudah ada dua pengatur keseimbangan alam yang sempurna ciptaan Tuhan, yaitu yang pertama adalah dekomposer atau pengurai, yang kedua adalah agen hayati atau protektornya. Dekomposer itu adalah organisme yang mampu memecah bahan organik mati menjadi air, karbon dioksida, mineral, dan bahan kimia sederhana lainnya, sehingga dapat dikonsumsi kembali oleh tanaman itu. Nah, bahan organik mati itu misalkan berupa serasa daun, kayu mati, bangkai hewan, dan feses atau kohe hewan. Lalu agen hayati. Apakah agen hayati itu? Agen hayati adalah organisme atau makhluk hidup yang dapat mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Jadi di alam ini sudah lengkap ya teman-teman, sahabat tani. Jadi ada dekomposer, ada agen hayati. Nah, kalau dua pengatur keseimbangan alam ini ada di dalam lahan pertanian, maka itulah yang disebut dengan pertanian organik. Sahabat tani mungkin ingin mengetahui bagaimana perkembangan pertanian organik yang ada di Indonesia selama ini. Akibat penggunaan pupuk agrokimia dan pengendalian hama dengan pestisida kimia yang sangat berkelebihan dan berkesinambungan terus-menerus, itu menyebabkan kerusakan ekosistem lahan pertanian khususnya di Indonesia, dan otomatis dampaknya juga ke petani itu sendiri. Lalu bahkan hama dan penyakit tanaman bukannya menurun, tapi justru semakin kebal terhadap bahan-bahan kimia tersebut. Nah, petani setiap kali menjaga tanamannya, akhirnya dia membutuhkan dosis yang lebih tinggi dan lebih tinggi untuk membasmi hama. Jadi dia membasmi dengan racun tadi, racun kimia. Nah, ini artinya petani tidak saja menebarkan racun untuk membasmi hama dan penyakit,
tapi juga meracuni lahan pertanian itu sendiri, sehingga suatu saat, dan terbukti sekarang, turunlah produktivitas pertanian itu sendiri. Kesadaran akan kerusakan lingkungan di alam akibat kimia itu menyadarkan kembali, sehingga sekarang ini ada gerakan-gerakan back to basic ke pertanian organik, yaitu pertanian yang menggunakan teknologi modern di bidang mikrobiologi yang difokuskan juga serius oleh Nusa Indah Organik. Jadi itulah perkembangan pertanian organik di Indonesia sampai saat ini. Lalu ada pertanyaan dari teman-teman sahabat tani, apa ini dan bagaimana budidaya pertanian organik oleh NIO, oleh Nusa Indah Organik? Nah, NIO ini pertanian organiknya mengandalkan peranan penting mikroba yang positif atau yang kita kenal dengan probiotik. Nah, dan kekuatan dari agen hayati yang berasal dari kearifan lokal Nusantara. Jadi NIO ini tergerak karena konsep pertanian organik tadi, jadi ingin memasukkan bakteri-bakteri pengurai dan agen hayati, yaitu protektor di alam. Jadi supaya unsur-unsur kimia yang ada di alam, yang sudah terlanjur masuk di alam, merusak, ini akan dikembalikan lagi oleh peranan bakteri dan menjaganya dengan peranan dari agen hayati. Oleh karena itu, NIO ini berkonsentrasi penuh sebagai penggiat organik, sebagai distributor, dan sebagai produsen bakteri probiotik dan agen hayati yang sangat kompleks, sehingga pertanian organik dengan hasil produk sehat ya, bisa NIO wujudkan. Sekaligus konsepnya NIO, produk NIO ini adalah untuk meremediasi lahan pertanian yang sudah rusak dan tercemar dengan kimia, untuk mengubahnya menjadi seperti lahan pertanian yang zaman dahulu, zaman nenek moyang kita, yang subur dan siap menghasilkan tanaman-tanaman yang sehat. Di akhir video saya akan membagikan, ada pertanyaan ke saya, bagaimana nih prospek organik di masa depan. Nah, ini sekilas info dari NIO. Di abad 21 ini, masyarakat dunia ini sudah semakin sadar bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia sintetis dalam pertanian itu semakin menjadi-jadi. Nah, sehingga orang akan sekarang, hari ini, di abad 21 ini, kedepannya semakin memilih, semakin arif untuk memilih bahan pangan yang aman, tentunya bagi kesehatan dan yang ramah lingkungan. Gaya hidup yang dengan slogan Back to Nature itu sudah menjadi tren baru, dan ini akan meninggalkan pola hidup yang lama yang menggunakan bahan kimia non-alami seperti pupuk anorganik dan pupuk-pupuk kimia, dan juga pestisida kimia sintetis, dan juga pemakaian hormon pertumbuhan kimia di dalam produksi pertanian. Itu semua seiring dengan abad 21 ini itu akan ditinggalkan. Sehingga konsep produksi pangan yang sehat dan bergizi tinggi ini akan disupport oleh pertanian organik kami, yaitu dari Nusa Indah Organik, yang berbasis mikroba dan agen hayati. Prospeknya untuk ke depan di Indonesia bagaimana? Nah, menurut data yang NIO dapatkan, masih ada sekitar 25 juta hektar dari total 75 juta hektar yang telah diolah menjadi sawah dan perkebunan di Indonesia ini. Jadi potensinya sangat besar, sahabat tani, yaitu ini menjadi sebuah tugas kita bersama
bagaimana 25 juta hektar yang sudah menjadi sawah dan perkebunan itu kita bersama-sama kita kembalikan menjadi lahan pertanian organik yang subur, di mana sebelumnya ini 25 juta hektar itu sudah banyak yang tercemar oleh pemakaian khususnya pestisida kimia, sehingga banyak mikroorganisme yang mati, mikroba dan agen hayati yang mati terkena pestisida tersebut. Di akhir video saya akan informasikan juga bahwa potensi market organik dunia ini ternyata hanya masih 5% sampai 7% saja dari total produk pertanian yang diperdagangkan di pasar internasional. Jadi pasar market organik masih sangat terbuka lebar, sahabat tani, di mana sebagian besar pertanian market organik ini masih disuplai oleh negara-negara maju, Amerika, Australia, Eropa, dan sebagian negara-negara di Asia, yaitu misalkan Jepang, Taiwan, Korea. Tiga negara ini yang masih concern di organik, dan sisanya masih mengandalkan pertanian anorganik dan kimia, pemakaian pestisida kimia di lahan. Oleh karena itu, ayo mari NIO dalam ini Nusa Indah Organik sangat optimis untuk mendukung terwujudnya pertanian organik yang ada di Indonesia dan di dunia. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.